kota, mangkuk ini. Wali kota. Aku seduh dengan cermat, dengan teratai tarian salju yang berusia ratusan tahun. Jika Anda meminum ini, aku jamin obat ini akan menyembuhkan penyakitnya. Terima kasih Dr. Xiaohei. Jika kamu ingin hidup 2 hari lagi, maka segera buang semangkuk obat ini. Jingping, kamu ini apa? Hak apa yang kamu miliki untuk mempertanyakan kemampuan medisku? Wali kota, teratai tarian salju ini adalah formula rahasia yang unik bagi sekte 100 obat. Guruku tabib Dewa Song sudah memeriksanya, dan sama sekali tidak ada masalah. Anda bisa meminumnya tanpa khawatir. Wakil Ketua Geng Xiao. Apakah ini tabib dewa yang Anda bicarakan? Wali kota ini. Jika kamu bersikeras mencari mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sekarang, kamu tidak akan hidup melewati angka ini. Makhluk kurang ajar, beraninya kamu mengutuk wali kota. Dia tidak akan hidup lebih dari 5 hari. Selain itu, hak apa yang kamu miliki untuk mempertanyakan guruku? Berapa umurmu? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa keterampilan medis Anda bisa melampaui tabib dewa muda? Dia bahkan tidak pantas menjadi murid dari muridku. Dia tidak layak. Kamu, Para penjaga, bawa orang yang sombong dan tidak sopan ini, dan tangkap dia. Tuan mohon tenangkan amarah Anda. Mohon tenang. 3, 2, 1. wali kota. Selamatkan saya. Selamatkan saya. Tuan Jiang, geng macan hitam kami memiliki banyak proyek yang membutuhkan persetujuan wali kota. Demi Tuan Hu, mohon ulurkan tangan. Bukankah Anda bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa wali kota akan baik-baik saja jika sesuatu terjadi pada wali kota? Saya akan memastikan Anda membayar mahal. Ini tidak ada hubungannya denganku. Mengenai resepnya, guruku sepenuhnya bertanggung jawab. Bagaimana mungkin ada masalah? Aku akan segera menelpon guruku. Song Wenwen sendiri hanyalah seorang pemula. Beraninya orang seperti dia mengambil murid. Hak apa yang kamu miliki untuk menghina guruku? Tuan Jiang ini. Hari ini, aku akan menghormati Hu Xiao. Menyingkir. Kepala penjaga. Semua orang melihatnya. Jingping lah yang melukai wali kota dan membuatnya muntah darah. Bukan resep sekte 100 obat kami yang menyebabkan masalah. Kenapa kamu belum mencari seseorang untuk menangkapnya? Para penjaga, tangkap dia untukku. Bawa dia kembali ke pos jaga. Tunggu Kapten Hu. Semuanya bisa didiskusikan dengan baik. Saya Xiaolong, menjamin atas nama geng macan hitam bahwa Tuan Jiang sama sekali bukan orang seperti itu. Bagaimana? Dengan begitu banyak mata yang melihat, mungkinkah aku menjebaknya? Dia melukai wali kota. Buktinya sudah jelas. Saya harus membawanya pergi. Berhenti. Xiaohu, jangan bersikap kasar kepada Grandmaster. Dia menyelamatkan saya, bukan mencelakai saya. Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkan hidup saya. Saya yang tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Jika di masa depan, ada hal yang perlu yang lakukan untuk Anda, jangan ragu untuk memerintah saya. Ini bukan penyakit, melainkan keracunan. Jika kamu menggunakan zat bergizi seperti teratai tarian salju, itu justru akan menyehatkan racun. Menyebabkan racun menyebar ke seluruh tubuh. Kamu hanya bisa mengeluarkan racun menggunakan metode luar biasa. Wali kota, mohon maafkan aku. Sekte 100 obat hanya berfokus pada penelitian medis dan sangat sedikit tahu tentang racun. Aku tidak melakukan ini dengan sengaja. Wali kota, mohon maafkan aku. Seseorang yang bahkan bisa menyalahgunakan obat, namun masih mengaku berasal dari sekte 100 obat. Wali kota, baru-baru ini Real Estate Group He telah mengalami peningkatan modal dan ekspansi skala besar. Pikiran dokter kecil Hai sedang disibukkan dengan masalah itu. Dalam hal keterampilan medis, tidak terhindarkan bahwa dia mau tetapi tidak mampu. Benar-benar wali kota. Saat ini grup Real Estate berkembang dengan sangat baik. Bahkan Bang Hong Hei berebut untuk menanamkan modal bersama kami. Juga, ayahku menginstruksikanku untuk secara khusus memesankan bagian untukmu. Benarkah begitu? Kenapa saya dengar bahwa Anda ingin mendapatkan pinjaman dari bank, tetapi bank percaya Anda mencoba mengambil uang dan melarikan diri, dan tidak akan menyetujuinya sama sekali? Pin R, cepat kembali. Sesuatu yang besar telah terjadi di rumah. Aku tidak salah lihat kan? Apakah itu tadi wali kota yang
Jiang Ping ini benar-benar menyembunyikan banyak hal. Jiang Ping, tunggu aku. Jiang Ping, Apa yang kamu lakukan di sini? Jiang Ping. Sebenarnya aku juga tahu hal-hal yang terjadi saat itu. Semuanya hanya kesalahpahaman. Hei, lihat. Aku sengaja membawa hadiah untuk mengunjungi paman dan bibi. Siapa yang baru saja mengantarmu pulang? Aku lihat. Itu terlihat seperti wali kota yang... Kamu salah lihat. Jiang Ping, tunggu sebentar. Jiang Ping, suatu hari, aku akan mengungkap identitas tersembunyimu dan membongkarnya. Bibi dan paman, kesempatan besar untuk menghasilkan uang. Jika bukan karena fakta bahwa kita semua adalah keluarga, saya tidak akan mengungkapkannya begitu saja. Saya juga melihatnya disebutkan di berita. Saham grup He melonjak. Pengembalian investasinya sangat mengesankan. Xiao Ji, kamu sudah menjanjikan sejak kecil, dan sekarang kamu bekerja di grup He. Informasimu pasti tidak mungkin salah. Ibu dan ayah, kami tidak mengerti investasi. Biarkan kakak yang memutuskan. Xiao Ji, aku melihatnya tumbuh dewasa. Dia tidak akan berbohong kepada kita. Tidak buruk. Kita semakin tua. Tidak bisa lagi melakukan banyak bisnis besar. Berinvestasi dan menghasilkan sedikit uang adalah taruhan paling aman. Tapi bagaimana aku mendengar bahwa real estate memiliki masalah keuangan yang serius, dan bank tidak akan menyetujui pinjaman apapun. Peningkatan modal ini hanyalah untuk menipu uang dan melarikan diri. Kamu mantan narapidana. Apa yang kamu ketahui tentang investasi? Kamu tidak kompeten dan tidak tahan melihat orang lain berhasil. Saya hanya mencoba membantu Anda. Pingar, jangan katakan itu. Ini perusahaan Xiao Ji. Ini adalah informasi orang dalam. Dia hanya memberitahu kita karena kebaikan kerabat. Dia memberitahu kita karena kebaikan. Itu benar. Saya juga melihatnya di berita. Real estate He, sahamnya naik terus. Banyak orang telah menghasilkan banyak uang darinya. Ping-er, apakah kamu pernah bermain dengan hal-hal ini? Jangan bicara omong kosong. Ayah, aku tidak bicara omong kosong. Ketika aku merawat wali kota yang tadi, dia memberitahuku secara pribadi. Itu bualan. You treating Mayor Yang. Saya meremehkannya. Bukankah saya mengenalmu? Kamu bahkan belum pernah menyentuh jarum sejak kamu masih kecil. Kamu baru keluar selama beberapa hari. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengobati wali kota? Ping-er, kamu boleh makan apapun yang kamu mau. Tetapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Wali kota bukanlah seseorang yang orang biasa seperti kita bisa temui begitu saja. Ayah, aku mengatakan yang sebenarnya. Ya ayah, saudara saya tidak pernah berbohong. Kalian tahu keterampilan medisnya. Bukankah penyakit ayah dan ibu disembuhkan oleh saudara saya? Bibi dan paman, saya secara khusus mengambil kesempatan ini untuk membawa Anda menghasilkan uang. Setelah Anda melewatkannya, itu tidak akan mudah didapatkan lagi. Tapi ini, biar saya katakan yang sebenarnya. Pemegang saham terbesar dalam pembiayaan ini adalah keluarga Luo. Jika real estate He benar-benar gagal, mengapa mereka masih akan menginvestasikan uang? Keluarga Luo yang mana? Tentu saja keluarga kaya, Luo Su, nona muda keluarganya, juga mantan pacarmu. Baiklah. Kalau begitu kita akan berinvestasi di bidang real estate ini. Tuan, Anda dapat menarik uang dari ATM di luar, mesin ATM, yang nyaman dan cepat. Aku ingin menarik 1 juta. Mohon tunggu sebentar, silakan duduk. Jinping, benar-benar kamu? Suimi sepupu Feng Shansan. Kukira aku salah lihat. Feng Shansan. Suimi. Ini aku. Aku baru tahu kamu juga di penjara. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan dibebaskan. Bagaimanapun kita semua adalah teman sekelas. Ambil 200 yuan ini. Pergilah dan belanjakan sesukamu. Jangan malu-malu. Aku tidak terlalu akrab denganmu. Kamu, Jinping, kau adalah mantan narapidana. Sekarang setelah kau keluar, aku ragu kau bahkan bisa mendapatkan pekerjaan. Kau mungkin juga tidak bisa menemukannya. Mengapa kau berpura-pura mulia? Tuan, di sini di bank kami, penarikan besar, memerlukan janji temu terlebih dahulu. Mohon tunjukkan identitas Anda. Manajer, aku perlu menarik uang. Ya nyonya, silakan ikut saya. Apa maksud dari ini? Aku di sini duluan. Jinping, lihat baik-baik. Ini adalah kartu emas. Ini menggunakan jalur VIP. Kau ini kelas apa? Berbicara padaku tentang siapa cepat dia dapat. Kartu emas. Kalau begitu bagaimana dengan kartu hitam? Apa kamu pikir kamu sedang bermain? Isi warna. Kartu hitam. Belum pernah dengar sama sekali. Kartu hitam adalah kartu VIP khusus dari bank. Hanya orang yang kekayaan bersihnya melebihi 100 juta yuan yang dapat memilikinya. Tuan,
Silakan ikuti saya ke ruang VIP untuk beristirahat. Saya akan pergi mengundang ketua ban untuk menerima Anda secara pribadi. Dia hanyalah mantan narapidana. Dari mana dia mendapatkan kekayaan seperti itu? Tepat sekali, kartu ini pasti dicuri olehnya. 3 tahun lalu, dia dipenjara karena penyerangan. Ayahnya lumpuh, ibunya buta, dan dia punya adik perempuan yang juga nyaris tidak hidup. Seluruh keluarganya tinggal di bawah jembatan layang. Bagaimana mungkin dia punya kartu hitam? Tuan, siapa nama belakang Anda? Namanya Jinping. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi memeriksanya. Sama sekali tidak ada orang seperti itu. Tuan, memalsukan kartu ban adalah ilegal. Mohon, serahkan. Kartu ini asli. Jika kamu tidak memiliki wewenang untuk memverifikasinya, maka panggil ketua banmu. Tuan, kami sudah memeriksa. Ban tidak memiliki nasabah bernama Jiangping. Kartu hitam ini jelas bukan milik Anda. Apakah aku pernah mengatakan bahwa nama di kartu ini adalah milikku? Lihat, sudah kubilang aku tidak salah. Mengaku tanpa dipaksa, dia pasti mencuri kartu ini. Tuan, jika Anda menyerahkan kartu hitam sekarang, saya bisa memilih untuk tidak memanggil polisi. Kartu ini diberikan kepadaku oleh bosmu Qian Wujin. Qian Wujin. Jinping, kenapa kau tidak kencing? Dan lihat dirimu sendiri. Dia adalah seorang taipan super kaya. Apa dia bahkan tahu siapa kau dan memberimu kartu? Benar, dia bahkan ingin memberiku rumah mewah dan mobil mewah, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Dari mana dia mendapat kesempatan untuk memberimu itu? Dalam mimpimu. Kurasa waktumu di penjara telah membuatmu berhalusinasi. Tuan, biar saya yang traktir Anda. Jangan konyol, serahkan kartu hitam itu sekarang. Atau kalau tidak, saya akan panggil polisi. Kartu ini milikku. Kenapa aku harus menyerahkannya? Jika kartu ini milikmu, aku akan memberimu 1 juta. Kenapa aku harus mempercayaimu? Kamu punya 1 juta. Jinping, apa kau pikir aku sepertimu? Biar ku beritahu, di dalam kartu milikku ini, setidaknya ada 10 juta. Sepupu tertua, cepat suruh mereka menarik 1 juta, agar si udik kampung ini bisa melihat dengan baik. Jinping, kamu hanya punya 1 kesempatan ini untuk melihat uang sebanyak ini seumur hidupmu. Kamu harus menghargainya. Apakah kamu berani untuk menuliskannya secara hitam di atas putih? Selama aku membuktikan kartu hitam ini milikku, maka kau akan memberiku 1 juta. Kenapa aku tidak berani? Pergi, tarik 1 juta. Baiklah, Jika kau tidak bisa membuktikannya, aku akan membuatmu berlutut dan bersujud padaku 100 kali, lalu rekam dan unggah ke internet. Aku hanya butuh alasan untuk melampiaskan amarahku pada keluarga Luo dan Feng. Sekarang biarkan mereka The berdarah film was sedikit dulu. translated and narrated by M. kartu Anda. Tuan, saya minta Anda untuk tidak berbohong lagi. Manajer bank kami adalah dari keluarga Qian. Dia akan melihat kebohongan Anda segera. Orang sepertinya yang suka menampar wajahnya hingga bengkak untuk berpura-pura gemuk. Pantas mendapat pelajaran yang baik. Silakan panggil dia ke sini. Jika kau tidak bisa membuatnya datang, maka aku bisa secara pribadi memanggil seseorang dari keluarga Qian. Baiklah, Jinping, masalah sudah sampai sejauh ini, dan kau masih keras kepala seperti keledai. Jika kau mengenal seseorang dari keluarga Xian, maka aku berteman dengan Presiden. Jinping, jika kamu memohon padaku dengan baik, aku akan membujuk sepupu tertuaku untuk tidak mengunggah videomu, agar kamu tidak kehilangan muka di depan seluruh dunia. Kau tidak pantas. Beraninya kamu tanpa malu berkata, kamu berteman dengan keluarga Xian. Baiklah, aku akan lihat bagaimana kamu membereskan ini nanti. Qian Wujin tidak pantas menjadi temanku. Menjadi pelayanku lebih cocok. siapa si bodoh buta yang berani berbicara tentang kepala keluarga kami seperti itu? Qian Yong manajer ban. Manajer Xian, Jinping ini hanyalah narapidana reformasi melalui kerja. Dia sengaja memfitnah keluarga Xian Anda. Anda harus memberinya pelajaran yang setimpal. Jiangping, bukankah ini orang yang sebelumnya kepala keluarga? Umumkan kepada seluruh klan, harus dihormati dan disegani. Tabib Dewa, Jiangping. Omong kosong, Tuan Jiang adalah pria sejati. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu seperti mencuri dan menyelinap? Saya benar-benar minta maaf, Tuan Jiang. Layanan kami tidak memadai. Masalah yang telah kami sebabkan pada Anda. Ruang VIP sudah disiapkan. Silakan, lewat sini. Manajer Xian, Anda pasti salah mengira dia orang lain. Mustahil baginya memiliki kartu hitam. Dia hanyalah seorang. Omong kosong. Mungkinkah saya salah mengenali kartu bank saya sendiri? Anda lebih tahu tentang itu daripada saya. Manajer. Jinping, apa yang kau coba lakukan? Di siang bolong, apa kau merampokku? Itu tertulis hitam di atas putih. Dengan jelas dan gamblang. Kartu hitam ini milikku. Maka uang ini juga milikku. Apa yang kutulis? Aku hanya bercanda. Uang ini, kau tidak boleh menyentuhnya. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Qian Yang, kau tahu siapa? Suamiku kan? Haruskah aku menelponnya?
Grup Luo yang rendahan. Bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu bagi keluarga Qian kami. Lupakan tentang Luoso. Bahkan jika Luoyan sendiri datang, dia tidak akan berani berbicara kepada saya seperti ini. Kau. Jingping. Tunggu saja. Suamiku tidak akan melepaskanmu. Jiangping, sudah kuduga kamu menyembunyikan identitasmu. Saudara Jian, itu adalah kesalahanku sebelumnya. Minuman ini adalah penghormatan untukmu. Bagaimana kalau kita lupakan yang sudah berlalu dan memulai lembaran baru? Melupakan semuanya. Apa kau pikir itu mungkin? Aku tidak bisa sepenuhnya disalahkan untuk ini. Semua itu film was karena wanita itu Feng translated Shanshan and yang narrated menyebabkan by masalah N-Media. mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Itu adalah kesalahanku. Aku minta maaf kepadamu sekarang. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung. Saudara Jiang memang terus terang. Jujur saja kepadamu, keluarga Qin kami saat ini bersaing dengan keluarga Luo untuk akuitas Real Estate Group He. Aku tahu kamu akrab dengan wali kota. Aku ingin tahu apakah ada informasi yang berguna. Aku dengar keluarga Luo bertarung. Sebagian besar kekayaan mereka kali ini, mereka akan menyuntikkan modal. Jika kita bergabung, keluarga Luo pasti akan kalah. Bukankah itu cara yang sempurna untuk membalas dendam yang kamu simpan sejak saat itu? Feng Shanshan ini, alasan dia begitu sombong, bukankah hanya karena dia mengandalkan keluarga Luo, karena kaya dan berkuasa? Jika keluarga Luo jatuh, bukankah dia akan seperti semut untuk dimanipulasi olehmu? Aku hanya tahu bahwa Bank Honghai mungkin akan berinvestasi di grup Hai. 2 miliar. Bank Honghai ini adalah bank terbesar di kota. Bahkan mereka akan berinvestasi, yang menunjukkan bahwa prospek investasi grup E sangat baik. Terima kasih saudara Jian. Aku akan segera menyuruh seseorang untuk mengumpulkan modal. Kau baik-baik saja. Berhenti di situ. Dari mana orang ini datang? Berani menghalangi jalan saya. Kau memukulku. Nah, apakah kau tahu siapa aku? Aku adalah Tuan Muda Grup He. Kakak Jian, apa yang terjadi? Mengapa kamu memukul Tuan Muda Grup He? Jadi kenapa kalau itu grup Hai? Hanya karena kau punya latar belakang. Kau pikir kau bisa memukul orang sembarangan? Merupakan kehormatan bagimu bahwa aku memukulmu. Bahkan jika kau tidak setuju, kau harus menahannya. Kakak Jiang Grup He hanya memiliki satu-satunya pewaris di generasi ini. Kita sama sekali tidak boleh menyinggung perasaannya. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda He. Minta maaf terlambat. Kecuali kau merangkat sekarang juga, melewati selangkanganku. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan bar ini hari ini. Tuan Muda He, saya Qin Wei dari Grup Qian. Mengenai masalah ini, demi ayahku, mengapa kita tidak membiarkannya saja? Grup Qian, aku bisa menghancurkanmu dalam hitungan menit. Kau bocah, jika kau tidak melakukan apa yang aku katakan, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan bar ini. Jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kakak Jiang, tolong cepat katakan sesuatu yang baik. Aku benar-benar tidak mampu menyinggung Grup He ini. Anak yang baik, hari ini aku akan membiarkanmu melihat. Di Hongqiang, siapa yang berkuasa? Tuan Muda He. Aku tidak tahu bahwa bar milikku Lin Yu putri sulung sah keluarga Lin. pernah diputuskan oleh Tuan Muda He. Kak Lin, saya tahu Anda tidak mengizinkan orang luar membuat masalah di sini. Tetapi insiden hari ini, itu bukan salah saya. Anak ini memukul saya. Tidak, ini semua adalah kesalahpahaman. Ini adalah kesalahpahaman. Apa kamu tahu siapa yang kamu pukul? Bagaimana jika aku tahu? Bagaimana jika aku tidak tahu? The Kak film Alin, was translated saya sudah menyatakan and kepadanya narrated identitas by saya sebagai N-Media. Tuan Muda Grup He. Tetapi anak ini sama sekali mengabaikannya. Dia bahkan dengan sombong berkata bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Bagaimana saya harus menelan penghinaan ini? Karena kamu yang menyerang lebih dulu, terlepas dari sebab dan akibatnya. Itu adalah kesalahanmu. Tuan Muda He, apa yang ingin kamu lakukan? Selama kau merangkak keluar dari bawah selangkanganku, langkah demi langkah, dan meninggalkan bar ini, maka aku akan melepaskan ini. Karena memang begitu adanya. Mari kita lakukan seperti yang Tuan Muda He katakan. Apakah ini caramu menangani masalah? Kamu berani punya pendapat. Kau pikir kau siapa? Atas dasar apa? Aku akan melakukan apapun yang kau ingin aku lakukan. Nah, berbicara kepadanya seperti itu. Apakah kau tahu siapa dia? Apakah kau mencari mati?
Nona Lin, dia adalah putri sah tertua keluarga Lin, keluarga aristokrat kota metropolitan. Status keluarga Lin, apakah kau mengerti atau tidak? Sudah berakhir. Itu adalah keluarga aristokrat kota ibu kota. Keluarga Lin peringkat ke-10. Sekarang bahkan, jika Raja Langit datang, dia tidak bisa menyelamatkanku. Jiang Ping, kamu telah benar-benar menghancurkanku. Sebagai pemilik bar ini, memihak di sini, kau menghancurkan reputasimu sendiri. Jika memang begitu, maka jangan salahkan aku, karena tidak menghormatimu sang tuan rumah. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengabaikan otoritas saya hari ini. Nona Lin, ini semua adalah kesalahan kami. Syarat-syarat Tuan Muda Hei, kami menyetujui semuanya. Mohon abaikan pelanggaran kecil kami, dan ampuni kami. Memohon belas kasihan sekarang. Sudah terlambat. Hari ini anak ini berani memprovokasi saya. Saya tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jiang Ping, kau benar-benar telah menghancurkanku. Apa kau tahu? Apa itu keluarga aristokrat ibu kota? Artinya, Keluarga aristokrat ibu kota. Hal macam apa itu? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. itu adalah keluarga yang bersinnya, membuat negara Huaxia gemetar 3 kali. Keluarga aristokrat ibu kota. Apa kau tahu? Yang kuat dan berpengaruh. Penjahat perang kelas S Xiao Yiming. Dia hanyalah salah satu anggota keluarga Xiao yang paling tidak penting. Dan keluarga Xiao hanya menempati peringkat ke-8 di antara keluarga aristokrat ibu kota. Sampah seperti keluarga Xiao bisa menduduki peringkat ke-8, maka keluarga Lin yang berada di peringkat ke-10 juga tidak istimewa. Dasar bodoh yang sombong. Para penjaga, tangkap dia. Lemparkan dia ke sungai Pujiang untuk memberi makan ikan. No Air, apa yang terjadi? Yang membuatmu menjadi sangat marah. Jiang Ping, kenapa kamu lagi? Sepupu, anak ini, dia tidak hanya meremehkan keluarga Hei kita, dia juga menghina Nona Lin. Jiang Ping, beraninya kamu. Tuanku dengan baik hati mengampunimu sekali. Namun kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, kamu berani memprovokasi kami di mana-mana. Hei Bao, apa kamu bergerak? Aku, No Air, beri aku sedikit muka. Dan biarkan insiden hari ini dilupakan saja. Jiang Ping beberapa waktu lalu, secara tidak langsung, membantu sekte 100 obatku. Aku berutang budi padanya. Baiklah, aku akan memberimu muka ini hari ini. Bawa orang-orangmu dan Enya, Tuan Muda He. Biarkan masalah hari ini berlalu. karena tabib dewa muda telah berbicara. Kau bocah, anggap dirimu beruntung. Meskipun aku sungguh seharusnya tidak peduli dengan sampah ini. Tapi Wan Wen, jika dia berani memprovokasi saya lagi lain kali, saya pasti tidak akan mengampuninya. Jiang Ping, tuanku menyelamatkan hidupmu lagi. Kenapa kamu tidak cepat berlutut dan bersujud sebagai ucapan terima kasih? Bahkan jika seseorang berlutut, seharusnya dia yang berlutut padaku. Jiang Ping, omong kosong apa yang kau bicarakan? Itu adalah tabib dewa muda. Jiang Ping, berhentilah bersikap sombong. Terakhir kali jelas hanya kamu yang beruntung. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa membandingkan diri dengan tuanku? Jiang Ping, apakah menurutmu bar ini adalah tempat di mana kamu bisa membuat masalah dengan bebas? Atau apakah kamu pikir seseorang seperti He Bao adalah seseorang yang mampu kamu provokasi? Jangan menyombongkan diri atas karena memiliki sedikit bakat medis dan meremehkan semua orang. Belum lagi keluarga Lin. Apakah kamu tahu bahwa tunangan Lin No Er adalah tetua tamu gerbang naga? Jika dia ingin membunuhmu, itu akan lebih sederhana daripada menghancurkan seekor semut. Hanya seorang tetua tamu gerbang naga. Dia itu apa? Jiang Ping, kau masih mengatakan itu adalah gerbang naga. Gerbang naga. Kata-kata seperti itu sebaiknya kamu simpan untuk dirimu sendiri. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. Gerbang naga, apa nilainya? Itu. Jiang Ping, kau lebih baik diam. Gerbang naga adalah keberadaan paling misterius di negara naga. Bahkan Dewa Medis Xiaoming cukup beruntung untuk masuk 3 tahun lalu. Dan dia masih murid yang paling tidak penting dari Master Gerbang Naga. Singkatnya, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Tunggu. Meskipun aku tidak ingin menerima bantuanmu, aku juga tidak ingin berutang apapun padamu. Aku dengan ramah menasihatimu satu hal. Jangan terlalu dekat dengan keluarga Hai. Kalau tidak cepat atau lambat kau akan sangat menyesalinya. Jiang Ping, apa maksudmu? Real estate kami menikmati pamor tak terbatas. Setelah kami berhasil menyelesaikan peningkatan modal, kami akan menjadi orang terkaya di negara Huaxia. Guru saya dia. Bagaimana mungkin dia menyesalinya? Kata-kata seperti itu, jika Tabib Agung Xiaoming mengatakannya kepadaku, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Adapun kamu, Jiang Ping, sebaiknya kamu diam. Jika tidak cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun, dan membayar harga atas kesombonganmu. Apa yang terjadi di sini? Bukankah kau merusak upacara magang tabib dewa muda? Secara logis, dia seharusnya berharap untuk membunuhmu. Mengapa dia memohon untukmu? Mana aku tahu. Singkatnya, apakah itu tabib dewa muda? Atau keluarga Lin? Atau bahkan keluarga Hei? Mereka semua adalah keberadaan yang tidak mampu kau atau aku sakiti. Kau harus berhati-hati mulai sekarang. Selama mereka tidak datang memprovokasiku lagi. Ling Ling, Kakak, waktunya sarapan. aku bisa pergi makan sendiri. Kenapa kau membawanya ke sini?
Bagaimanapun ibu dan ayah pergi untuk olahraga pagi mereka. Dan saya tidak punya hal lain untuk dilakukan. Kakak, villa besar ini. Bisakah kita benar-benar tinggal di sini seperti ini? Sekarang, ini adalah rumah kita sendiri. Kau bisa tinggal di sini selama yang kau mau. Tapi, ini adalah Gunung Yunding. Saya dengar villa-villa di bawah gunung. Harganya setidaknya 2 miliar. Dan kita berada di puncak gunung. Tuan Tabib Agung Shou, saya mohon ampunan Anda. Mulai sekarang saya akan mematuhi dengan ketat aturan sekte. Dan saya tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi. Wanita ini benar-benar gigir. Kakak, mengapa dia memanggilmu Tuan Shou Dewa? Mungkinkah kamu adalah Shou Dewa itu? Bagaimana mungkin aku tidak berguna seperti itu? Su Ming itu hanyalah seorang muridku. Shou Dewa sudah sangat kuat, tetapi kakak adalah guru Shou Dewa. Bukankah itu berarti kakak bahkan lebih kuat? Pantas saja bahkan wali kota mencarinya. Teratai tarian salju 1000 tahun ini adalah obat suci tertinggi dari sekte 100 obat saya. Sekarang saya persembahkan ini kepada Tuan Tabib Agung Shou. Apapun yang terjadi, Anda adalah guru yang saya akui. Apakah saya salah lihat? Orang di lantai atas itu. Mengapa dia terlihat sedikit seperti Jingping? Lei Feng asisten khusus. Siapa kau? Kantor ketua. Apakah itu tempat yang bisa kau masuki begitu saja? Aku di sini untuk mencari Qian Wuji, kakak laki-lakinya. Qian Wujin yang mengirimku. Apakah nama besar Tuan Qian sesuatu yang bisa kau sebutkan secara langsung? Keluar dari sini segera. Bosmu memohon padaku untuk datang. Kau yakin ingin aku pergi? Saya adalah asisten khusus ketua. Dia tidak pernah memberitahu saya tentang ini. Untuk memiliki tamu seperti Anda hari ini. Keluar dari sini sekarang. Dari mana bocah ini datang? Beraninya kau menyentuhku? Tuan Jiang, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Aku di sini untuk menemui Qian Wuji. Paman kedua ada di dalam. Saya akan mengantar Anda ke sana segera. Mohon. Tidak. Direktur Qian, reputasi grup He kami selalu sangat baik. Qian Wuji ketua Bank Honghai. Anda tidak boleh mendengarkan rumor di luar sana. Bahkan jika kita mendapatkan wali kota yang untuk menjamin kita, itu masih mungkin. Proyek abad baru terlalu besar. Bahkan pada masa puncaknya, Real Estate mungkin tidak akan mampu menanganinya. Tetapi, jika pemerintah mendukungnya, kita dapat mempertimbangkan untuk menyetujui pinjaman Anda. Direktur Qian, grup He kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemerintah. Meminta mereka menjamin kita sama sekali bukan masalah. Jika aku jadi kau, aku tidak akan menandatangani ini. Siapa itu? Itu kamu bocah nakal. Apakah kamu berhak bicara di sini? Apa kau perlu aku mengulang untukmu lagi? Bagaimana kau dipukuli sebelumnya? Kamu. Baiklah, bagus permusuhan kita. Benar-benar tuntas. Jika aku jadi kamu, aku akan berdoa kepada Tuhan setiap hari, agar tidak jatuh ke tanganku. Tuan Jiang silakan duduk. Siapa ini? Inilah yang dikatakan oleh kepala keluarga. Tuan Jiang, keluarga selalu membicarakan. Tuan Jiang yang luar biasa berani. Ternyata seorang pemuda. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah ini token kepala keluarga? Saya tidak menyangka Tuan Jiang begitu mudah. Saya benar-benar minta maaf atas ketidaksopanan saya. Saya minta maaf atas ketidaksopanan saya. Wali kota Yan berkata bahwa Real Estate meningkatkan modal sahamnya kali ini untuk menghasilkan uang dan melarikan diri. Dia tidak akan menjaminnya. Bau bajingan itu benar-benar berani menipu saya. Untungnya Tuan Jiang menghentikan kami tepat waktu. Kalau tidak, kehilangan uang adalah masalah kecil. Tetapi kehilangan muka keluarga Qian akan menjadi masalah besar. Tidak perlu. Karena aku sudah berjanji pada Qian Wujin, maka aku secara alami akan menjaga keluarga Qian dengan baik. Dengan Anda Tuan Jiang mengawasi kami, keluarga Qian kami di masa depan pasti akan berjalan lancar. Tapi, aku harap kau pertama-tama jangan terburu-buru menolak keluarga Hai.
Terus saja ulur waktu mereka. Karena Anda tahu bahwa real estate adalah jebakan, seharusnya keluar tepat waktu. Mengapa Anda tidak menolak? Aku ingin menggunakan jebakan yang dipasang oleh keluarga He ini. Untuk membuat keluarga Lu dan keluarga Qin tidak akan pernah bangkit lagi. Jika keluarga He ingin mempertahankan kedudukan gemilangnya saat ini, kekuatan finansial mereka bergantung penuh pada Bank Hong Hai untuk memberikan dukungan yang memadai selama kamu bisa bertahan. Bagian Kun milik grup Hai ini akan segera berada dalam jangkauan. Real estate. Saya cukup tertarik. Namun kue ini terlalu besar. Dan menelannya sendirian tidak akan mudah. Jika pemerintah memberikan dukungan, itu pasti akan menghasilkan 2 kali lipat hasil dengan setengah usaha. Tidak masalah. Wali kota yang berutang budi padaku. Aku bisa memfasilitasi koneksi itu. Hanya saja, Jika Tuan Jiang dapat mewujudkan hal ini, apapun permintaan Anda, keluarga Qian, saya pasti akan melalui api dan air, tanpa ragu. bagus. Pertama, aku butuh posisi di Bank Hong Hai untuk memfasilitasi tindakan masa depanku. Itu bukan masalah. Mulai hari ini, Anda adalah Wakil Ketua Hong Hai Bank kami. Posisi ini tidak bagus. Itu tidak cukup nyaman. Asisten khusus sudah cukup. Bagus, saya akan segera memberitahu semua orang. Mulai hari ini, Anda adalah sekretaris dewan dan asisten khusus. Saya tidak setuju. Ketua Chen saya adalah asisten khusus Anda. Posisi sekretaris dewan adalah yang Anda janjikan untuk dicadangkan bagi saya. Mengapa sekarang Anda merekrut orang lain? Jika keahlianmu rendah, kamu harus menerima nasibmu. Hanya bicara besar, dan sanjungan tidak berguna. Tidak berguna. Hak apa yang Anda miliki untuk mengkritik saya? Dalam hal pendidikan, kemampuan, dan pengalaman, bagaimana Anda lebih unggul dari saya? Diam, sebagai asisten khusus, Anda bahkan tidak berhasil mengetahui situasi sebenarnya. Situasi sebenarnya dari real estate. Apakah Anda masih layak untuk tetap berada di posisi ini? Ling Ling, Anda sudah lulus wawancara sebelumnya. Mengapa sekolah kedokteran masih The menunda film was pengiriman translated surat and pemberitahuan narrated penerimaan? by M Media. Kuota untuk pindah jurusan hanya 1 atau 2 per tahun. Itu sangat merepotkan. Tetapi, bukan berarti tidak ada jalan. Bagaimana kalau begini? Anda datang ke Marriott Hotel 308 malam ini, dan kita bisa membahas masalah ini perlahan-lahan. Ganti. Kuota untuk berganti jurusan sangat ketat. Karena mereka tidak menginginkan saya. Maka saya tidak akan pergi. Karena kamu sudah lulus wawancara. Itu berarti kamu memenuhi persyaratan. Seseorang jelas-jelas menghalangimu. Bibe dan Paman, saya kenal dekan sekolah kedokteran, Song Wenwen. Selama saya angkat bicara, dia kemungkinan besar tidak akan menolak. Itu benar. Mengapa saya tidak memikirkan itu? Xiao Ji, kamu adalah eksekutif senior di grup Hei. Dekan Song Wenwen itu. Dia tampaknya adalah guru dari nona muda tertua grup Hei. Dia pasti akan memberimu muka, kan? Song Wenwen. Kalau begitu tidak perlu merepotkan sepupu. Aku akan menelponnya nanti. Suruh saja dia sendiri mengantarkan surat penerimaan. Pin R. Saya telah mendidikmu sejak kecil. Seorang pria harus membumi. Bagaimana kamu bisa menyombongkan diri seperti itu? Tabib Dewa Muda Song, bagaimana mungkin Song Wenwen mengenalmu? Dan bahkan menerima perintah darimu. Aku berbeda. Aku sangat dihargai di grup Hei. Setiap kali dekan Song melihatku, dia selalu sopan dan hormat. Selama aku angkat bicara, dia pasti akan bisa menangani masalah ini. Aku khawatir kamu harus merangkak di hadapannya, dan dia bahkan tidak akan peduli untuk melihatmu. Jiang Ping, apa maksudmu? Aku sudah berulang kali dengan niat baik, mencoba membantu kalian semua. Tetapi setiap kali kau menahanku, menurut pendapatku, kau kurang berpendidikan. Ping R, beraninya kau. Pingar. Kamu belum lama kembali, tapi Xiao Ji dia telah bekerja di grup Hei, berjuang selama 7 atau 8 tahun. Kamu harus lebih banyak mendengarkan sepupumu. Ayah, ibu, kakak sebenarnya sangat mampu. Ling Ling, kau juga adikku. Jangan khawatir, sepupumu pasti akan menangani ini untukmu. Kalau begitu Xiao Ji, aku serahkan masalah ini padamu. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan. Keluarga kita bersedia membayar. Bagaimanapun 2 hari lagi, aku akan bermigrasi ke AS.
Tidak ada salahnya mencari uang cepat sebelum pergi. Aku datang untuk berbicara dengan Direktur Xiang tentang pendaftaran Jiang Lingling. Apa yang perlu didiskusikan? Direktur Xiang berkata, jika kau ingin bicara pergilah ke kamar 308 di Hotel Marriott. Jika kau tidak bisa menanganinya berhentilah membuat masalah di sini. Kau siapa? Beraninya kau memukul seseorang di sekolah? Aku asisten Direktur Xiang. Jika kau menyentuhku, jangan pernah berpikir bahwa Direktur Xiang akan menyetujui pendaftaranmu. Kamu hanya seorang asisten kecil. Mengapa kamu bertingkah seperti orang penting di sini? Aku beritahu kamu. Bahkan, jika Direktur Xiangmu datang ke sini sendiri hari ini, aku akan tetap melumpuhkannya. Ada apa mengapa ribut sekali? Direktur Xiang, bajingan ini berbicara sembarangan. Mengatakan dia akan melumpuhkanmu. Beraninya kau membuat masalah di wilayahku. Kau siapa? Bajingan. Direktur ada di sini. Cepat lepaskan aku. Hadiah sambutan. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau benar-benar punya nyali. Sudah lama tidak ada orang berani bersikap sombong di depanku. Jika kau tidak hari ini memberiku penjelasan yang masuk akal, aku jamin kau tidak akan bisa keluar dari sini tanpa cedera. Baiklah, karena memang begitu adanya. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan juga. Sekarang pada saat ini juga. Kamu lepas semua pakaianmu, pergi ke lapangan olahraga sekolah, dan lari 30 putaran untukku. Kemudian ambil semua yang telah kamu lakukan. Semua hal memalukan dan publikasikan. Dan dengan hormat, serahkan surat penerimaan kepada adikku. Jika kamu melakukan itu, semua yang terjadi hari ini, semuanya, aku bisa berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Kau benar-benar nekat. Bagaimana jika aku tidak setuju? Kalau begitu kamu hanya mencari masalah. Aku hanya perlu mencari Dekan Songmu untuk menangani masalah ini. Dekan Song, kau panggil dia. Silakan dan panggil dia. Bocah nakal. Jika Dekan Song tidak berurusan denganku hari ini, aku akan memberitahumu berapa harga untuk bersikap sombong di depanku. Halo Xu Ming. Aku di kantor Direktur Fakultas Kedokteran. Sekarang, segera suruh Song Wenwen datang ke sini. Aku perlu menemuinya. Setelah semua ini, kau bahkan tidak punya nomor telepon Dekan Song, dan kau masih berlagak di depanku. Memanggil Dewa Shou, kau tidak mungkin mencoba memberitahuku bahwa kau bahkan bisa memerintah Dewa Shou kan? Apa kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Bocah, jangan salahkan aku karena menindas yang lama. Aku akan memberimu 10 menit. Dalam 10 menit, jika kau tidak bisa menemukan seseorang untuk menekanku, aku jamin kau akan berada dalam masalah besar. Kamu pikir kamu bisa? Kau tidak hanya tidak akan mendapatkan surat penerimaan Jiang Lingling hari ini, aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan membuatmu merangkak keluar dari kantorku seperti anjing. 10 menit sudah habis. Bocah, apakah kau akan berlutut dan memohon belas kasihan, atau aku yang akan melumpuhkanmu dan melemparkanmu keluar? Siapa yang akan diusir? Masih terlalu dini untuk dikatakan. Pukul dia keras-keras. Jika dia mati, aku akan bertanggung jawab. Semuanya hentikan. Dekan Song Anda di sini. Apa yang terjadi? Bocah nakal ini, aku tidak tahu dari mana dia berasal. Bersikeras agar aku mengeluarkan surat pindah untuk Jiang Lingling, dan dia bahkan melukai asistenku. Aku baru saja akan berurusan dengannya. Ini masalah sepele. Mengapa Tabib Agung Zhou membuatnya? Terdengar begitu serius barusan. Terlebih lagi Tabib Agung Zhou bahkan menelepon karena bocah Jingping itu, bahwa hubungan antara kedua orang ini benar-benar luar biasa. Dekan jangan marah. Aku akan segera mengurusnya. Aku akan memberitahunya konsekuensi menyinggung perguruan tinggi kita. Dekan Song, ini adalah orang-orang dari perguruan tinggimu. Adikku mengikuti prosedur yang benar untuk mengajukan permohonan pindah. Namun dia memberitahu adikku bahwa dia harus tidur dengannya sebelum dia bisa mendapatkan surat penerimaan. Jadi kenapa aku memintanya tidur denganku adalah menunjukkan kebaikan padanya. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan punya kualifikasi untuk tidur denganku. Dekan Song tidak akan mendisiplinkan orang-orang di bawahnya. Kalau begitu aku akan mendisiplinkannya untukmu. Kau bajingan, apa kau kecanduan berlagak tanggun? Beraninya kau memukulku dan menggunakan nada bicara seperti ini untuk berbicara di depan Dekan Song. Siapa yang memberimu nyali? Beraninya kamu menggunakan nama perguruan tinggi kedokteran untuk menipu gadis-gadis. Kamu hanyalah aib bagi perguruan tinggi kedokteran. Dekan Song, Anda benar-benar memukul saya demi berandalan muda ini. Jangan bilang latar belakang macam apa yang dimiliki anak ini. Berlututlah di hadapanku. Berlutut, apakah kamu tuli? Saya mengaku salah karena gagal mendidik dia dengan baik. Saya serahkan keputusan hukumannya sepenuhnya kepada Anda. Aku memberinya kesempatan, tetapi dia sendiri tidak setuju. Oleh karena itu, hanya Dekan Song yang bisa menegakkan keadilan sekarang. Dia ingin saya lari telanjang di lapangan olahraga dan juga meminta maaf secara publik. Jika hal semacam ini tersebar, bagaimana mungkin saya bisa terus bertahan di sekolah? Tuan Jiang, Anda baik hati?
Mohon sebagai orang besar abaikan kesalahan orang kecil. Hati seorang Perdana Menteri bisa menampung perahu. Mohon ampuni saya. Surat penerimaan Jiang Lingling. Saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Tuan Jiang, saya salah. Mohon ampuni saya. Ampuni saya. Lakukan saja apa yang dia katakan. Jika tidak, kamu tidak perlu datang bekerja besok. Mengenai masalah penerimaan, saya pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Dan tidak akan pernah ada insiden seperti itu terjadi lagi. Juga mengenai surat pemberitahuan penerimaan adikmu, saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya ke kediamanmu. Mengakui kesalahan dan menebusnya. Kamu tidak sepenuhnya tanpa harapan. Berhentilah bersikap polos setelah mendapatkan keuntungan. Diam, Jinping. Bagaimana kamu tahu bahwa wali kota diracuni? Dan bukan hanya sakit. Mungkinkah kamu sudah menjadikan tabib Agung Shou sebagai gurumu? Mari kita lihat apa yang harus kita makan. Ini. Kakak ipar Xiaoji, saya mengundang Anda ke sini hari ini secara khusus untuk berterima kasih kepada Anda. Lingling sudah menerima surat penerimaan. Dia pergi mendaftar kemarin. Sejak kapan Heya? Menjadi begitu mudah diajak bicara. Paman, apa yang Anda katakan? Itu hanya masalah kecil. Dan saya menanganinya dengan mudah. Apa yang saya katakan? Kapan saya pernah gagal menepatinya? Tepat sekali. Xiaoji kami. Dia adalah eksekutif senior di grup Hei. Itu hanya tentang mendapatkan kuota transfer. Pada dasarnya itu tidak berarti apa-apa. Aku sudah melihat orang-orang tak tahu malu. Tapi aku benar-benar belum pernah melihat orang yang sebegitu tak tahu malu ini. Pingnar. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Masalah surat penerimaan. Ditangani olehku secara pribadi, pergi menemui Heya. Kamu yang menanganinya. Pingnar. Apakah mengakui bahwa kamu lebih rendah dari Xiaoji kami? Benar-benar sesulit itu. Apa statusmu? Seorang narapidana kam kerja. Apa status Xiaoji kami? Dia adalah eksekutif tingkat tinggi dari grup yang terdaftar. Tepat sekali. Dekan Song mengabaikan saya. Tetapi dia malah berlari untuk memperhatikan Anda. Sepupu Bibi, tolong berhenti. Memanggilnya narapidana kam kerja paksa setiap kali berbicara. Keterampilan medis saudara saya luar biasa. Dia adalah orang yang paling luar biasa. Ibu dan ayah, segera setelah kakak kembali, dia menyembuhkan kalian berdua. Kemampuannya, kalian saksikan sendiri. Bahkan jika dia mengenal Dekan Song, apa yang aneh tentang itu? Ling Ling. Meskipun keterampilan medis Ping Er mengesankan, tetapi Dekan Song adalah orang macam apa? Bagaimana dia bisa dengan santai mendengarkan kakakmu? Ping Er. Apapun yang terjadi, Anda tidak seharusnya menggunakan nada ini saat berbicara dengan bibi dan sepupu Anda. Cepat dan minta maaf kepada mereka. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Tidak perlu meminta maaf. Jika begitu masalahnya, maka kita tidak perlu makan hidangan ini. Xiaoji, ayo pergi. Kakak ipar Xiaoji. Cepat-cepat. Kakak ipar. Saya pikir Anda sudah bertobat. Saya tidak menyangka Anda masih begitu menghina orang lain. Kapan Anda akan menahan diri? Apakah Anda belum cukup belajar dari pelajaran di penjara? Sayang. Bocah itu yang membuliku terakhir kali. Apel, Sultan Tetua Tamu Gerbang Naga. ayo saya akan menghadapinya. Mungkin kita lupakan saja. Aku sudah berjanji pada Wen-Wen sebelumnya. Tidak baik untuk menarik kembali kata-kataku sekarang. Di Hongqiang. Siapa yang tidak bahwa Anda adalah tunangan saya? Jika seseorang berani membuat Anda kehilangan muka, itu sama saja menampar wajah saya di depan umum. Saya tidak bisa menelan penghinaan ini. Itu benar. Kamu adalah penatua tamu gerbang naga. Kehilangan mukamu sama saja menampar muka gerbang naga. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan ini berlalu. Ayo pergi. Saya ingin melihat. Siapa yang begitu berani? Berani menindas wanita saya. Kehormatan tabib Dewa Muda. Saya tidak bisa menolak untuk memberikannya. Kehadiran saya di sini hari ini justru untuk memberi Anda pelajaran. Sekarang saya akan menghukum diri saya sendiri dengan 3 cangkir. Bersujudlah kepada tunangan saya dan akui kesalahan Anda. Sebelum saya bertobat atas kekasaran dan keangkuhan saya terhadapnya, maka saya bisa melupakan masa lalu. Kalian semua siapa? Menerobos masuk tanpa alasan. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Aku Lin Nao dari keluarga Lin. Ini tunanganku. Chu Feng, seorang penatua tamu gerbang naga. Gerbang naga.
Bagaimana kamu menyinggung seseorang dari gerbang naga? Jinping, aku sarankan kamu mendengarkan Chifeng. Meskipun hidupmu tidak bernilai banyak, darahmu, jika mengotori lantai di sini, itu tidak akan terlihat bagus. Kak, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memohon belas kasihan? Duduklah. Tidak apa-apa, jangan takut. Duduk saja dan makan dengan tenang. Kakak. Sebelumnya Dekan Song melamar puluhan kali untuk bergabung dengan Gerbang Naga, tetapi tidak berhasil. Apa itu gerbang naga? Kamu ini siapa sebenarnya? Beraninya kamu bicara seperti itu pada tunanganku. Kami sudah memberimu jalan keluar, dan kamu masih tidak tahu malu. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Tidak, bukan seperti itu. Saudara saya tidak bermaksud begitu. Saya meminta maaf atas namanya. Katakan sesuatu. Berhenti makan. Jika kamu tidak makan sampai kenyang sekarang, bagaimana kamu akan punya kekuatan nanti untuk memberi pelajaran pada orang? Tidak banyak kemampuan, tetapi mulut besar. Saya dengan baik hati memberi Anda jalan keluar. Tetapi Anda bersikeras mencari mati. Kamu ini apa? Kamu tidak pantas mendapatkan permintaan maafku. Dasar bajingan. Beraninya kamu bicara seperti itu pada tunanganku. Aku memberitahumu. Bahkan jika Song Wenwen datang hari ini, tunanganku tidak akan memberinya muka sama sekali. Kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan mengandalkan keluarga Lin dan yang disebut tetua tamu ini. Aku beritahu kamu, aku tidak takut pada hal semacam itu. Kak, jangan bicara lagi. Aku paling benci orang yang bertingkah seperti ini. Berandalan kecil. Apakah Anda mencari mati? Baiklah. Jika saya membiarkan Anda keluar dari pintu ini hari ini, maka saya bukan seorang Zhou. Ada apa? Apakah aku salah? Xiao Zhu. Chu Feng, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Xiao Zhu. Sudah beberapa tahun. Sepertinya kamu baik-baik saja. Kamu bahkan berani menyuruhku berlutut dan meminta maaf kepada tunanganmu. Jadi ini Tuan Jiang. Tuan Jiang, saya tidak tahu itu Anda. Jika saya tahu, Anda datang ke Hongqiang untuk membimbing pekerjaan kami. Saya akan mengatur sebuah tandu 8 kereta untuk menyambut Anda. Sepertinya, pelajaran yang Hu Xiao ajarkan padamu sebelumnya belum cukup. Kamu bahkan berani bertingkah di depanku. Lalu, apakah aku masih bisa keluar dari pintu ini hidup-hidup? Tuan Jiang. Sayalah yang buta. Ada apa dengan dunia ini? Seorang penatua tamu gerbang naga yang bermartabat malah berlutut kepada Jinping. The film was translated Mungkinkah and narrated kakak by sekarang M begitu Media. kuat? Sehingga bahkan orang-orang gerbang naga tidak ada di matanya. Baiklah, seorang pria dewasa menangis dan merengek. Kamu telah kehilangan semua muka gerbang naga. Bangun. Terima kasih Tuan Jiang. Niu A, Anda cepat hukum diri Anda sendiri dengan 3 cangkir. Untuk bersulang kepada Tuan Jiang, Anda telah banyak menyinggung perasaannya sebelumnya. Anggap saja ini permintaan maaf. Cepat pergi. Cepat pergi. Kamu sangat galak barusan. Kamu seharusnya meminta maaf lebih awal. Chu Feng, aku tidak peduli hubungan apa yang kamu miliki dengan Jinping. Tetapi aku adalah putri tertua dari keluarga Lin. Beraninya kamu menyuruhnya meminta maaf. Kamu anggap keluarga Lin ini apa? Niu A, Tuan Jiang, Niu A ini hanya memiliki temperamen buruk ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dengannya untuk sementara waktu. Saya meminta maaf kepada Anda atas nama Niu A. Saya minta maaf. Tuan. Kami buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Mohon Tuan jangan salahkan kami. Mohon biarkan kami pergi. Saya minta maaf Tuan Jiang. Aku belum pernah melihat Chu Feng begitu menjilat kepada siapapun. Mungkinkah Jinping ini benar-benar memiliki latar belakang yang hebat? Halo Wenwen. Katakan yang sebenarnya padaku. Siapa sebenarnya Jinping ini? Dewa jenis apakah dia? Kakak Jian, keluarga Luo sedang bersiap untuk bersaing dengan kita untuk memperebutkan hak investasi real estate Group He. Bisakah Kak membantu kami menemukan beberapa orang dari geng Harimau Hitam untuk mendukung keluarga Qin kami? Setelah selesai, keluarga kami pasti akan memberimu imbalan yang besar. Mengerti. Baiklah, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Keluar. Terima kasih Tuan Jian. Terima kasih Tuan Jian karena tidak membunuh kami. Terima kasih Tuan Jian. Terima kasih. Pukul dia sampai mati. Tuan muda. Lawan terlalu kuat.
Silih penjual keluarga Qin. Aku bukan tandingannya. Keluarga Qin memang tidak berguna. Lu suami Feng Shansan. Tapi itu benar. Wang Hu adalah murid langsung dari tetua tamu gerbang naga. Untuk menghadapi kalian, gerombolan, itu sudah lebih dari cukup. Tuan muda terlalu baik. Wang Hu penjual keluarga Lu. Untuk menghadapinya, aku hanya menggunakan 10% kekuatanku. Karena keluarga Qin tidak memiliki siapapun yang bisa bertarung, maka sesuai dengan perjanjian, hak investasi grup He menjadi milik keluarga Luo kami. Siapa yang mengatakan itu? Kami masih punya seseorang yang belum tiba. Tuan muda, Jiang Ping itu, seorang mantan narapidana. Kau benar-benar berharap dia untuk memimpin geng macan hitam. Sudah lama sekali, dan bahkan tidak ada bayangan orang. Dia pasti sudah ketakutan dan melarikan diri. Siapa? Jiang Ping. Tidak mungkin. Tuan muda Kia, kau akan mempertaruhkan segalanya pada seorang mantan narapidana. Ayo. Cepat tanda tangani kontraknya. Jangan buang waktuku. Aku terlambat. Jadi benar-benar, kau bajingan kecil. Bagaimana bisa? Setelah menghabiskan 3 tahun di penjara, kau masih belum bertobat. Dan kau berani muncul di depanku. Kakak Jian, berapa banyak orang yang kau bawa? Hanya aku. Tuan muda, sudah kubilang bajingan ini tidak bisa dipercaya. Geng macan hitam, bagaimana mungkin mereka menuruti perintahnya? Kita tamat. Wang Hu adalah murid langsung dari tetua tamu gerbang naga. Telah menerima ajaran sejatinya. Tanpa geng harimau hitam di sini, bagaimana mungkin kita bisa menang? Murid dari tetua tamu gerbang naga. Satu jari sudah cukup bagiku. Sungguh kata-kata yang sombong. Tuan muda Kia, tinjuku tidak selalu tepat sasaran. Jika aku tidak sengaja memukul terlalu keras dan membunuhnya, aku harap Tuan muda Qin akan memaafkanku. Kakak Jian, mengapa kau tidak berhenti pamer? Shilei adalah mantan tentara pasukan khusus. Di bawah Wang Hu, dia tetap bukan tandingan. Apalagi, kau, tepat sekali, berhenti menyombongkan diri di sini. Cepat akui kekalahan dan mohon ampun. Mungkin saja, kau masih bisa mempertahankan hidupmu. Baiklah bagus. Bagaimana kalau begini, Tuan muda Kia, kalian semua boleh pergi hari ini. Tapi dia harus merangkak di bawah sini untukku. Kau. Bukankah kau cukup bersemangat barusan? Sekarang kau ingin merangkak di antara kakiku. Kamu bersikeras menjulurkan wajahmu untuk kupukul. Sungguh keberanian. Di depanku, kau berani menyentuh Tuan muda Luo. Kau sama sekali tidak menghargaiku. Murid dari tetua tamu gerbang naga. Di matamu. Lupakan tantang kamu. Hari ini, bahkan jika tuanmu berdiri tepat di sini, dia masih harus berlutut dengan patuh dan memohon padaku untuk menamparnya. Tuan muda, Jiang Ping ini benar-benar tidak terkendali dalam ucapannya. Dia benar-benar berani secara terbuka menghina tetua tamu gerbang naga. Kita harus segera menarik garis yang jelas antara kita dan dia. Jika tidak, keluarga Qin kita pasti akan sangat menderita. Tuan muda Kia, kau tidak efektif dalam mengelola bawahanmu. Memiliki pecundang tak terkendali di sisimu. Mengoceh omong kosong, menghina tetua tamu gerbang nagaku. Sebentar lagi aku akan memukulnya sampai mati. Untuk menjunjung martabat gerbang nagaku. Kakak Jian, kumohon kau sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Bagaimana kalau kita tetap menelepon dan meminta wakil pemimpin geng Xiao untuk datang? Tidak perlu. Orang seperti ini, cukup beberapa menit saja bagiku untuk membereskannya. Tuan muda, karena dia mencari kematiannya sendiri, kita tidak perlu menghentikannya. Aku belajar dari tetua tamu gerbang naga, Zhu Feng. Set teknik telapak dua bentuk ini telah aku kembangkan selama puluhan tahun. Ini memiliki penuh 64 variasi 8x8 dan telah lama mencapai puncak kesempurnaan. Di dunia ini hari ini, selain guruku, tidak ada yang bisa selamat dari serangan telapak tanganku dan berdiri. Hari ini aku akan mengajar. Kamu apa itu? Telapak dua bentuk yang otentik. Kau berani mengajariku? Guruku Zhu Feng adalah maha guru gerbang naga. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk disebut-sebut setara dengannya? Dia berani menghina tetua tamu gerbang naga. Pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati.
Kuharap tubuhmu sekuat mulutmu. Biar aku menyiksamu dengan benar. Dan memberimu pelajaran yang menyeluruh. Banyak omong kosong. Kamu mau bertarung atau tidak? Tuan muda Kir, mari kita cepat pergi. Seorang master seperti Wang Hu, orang ini pasti tidak akan selamat. Jika kita menunda lebih lama lagi, aku takut itu akan melibatkan keluarga Qin kita. Jurus ini adalah milik telapak dua bentuk, yang paling kuat penghancur bunga sang penguasa. Siapapun yang terkena pasti akan mati. Sepertinya Wang Hu benar-benar tidak meninggalkan jalan keluar bagi Jiangping. Rangkaian teknik telapak tangan ini menerima 80% ajaran sejati guru saya. Kau bocah kecil pasti mati. Pasti mati. Kita bisa mencari seseorang untuk mengambil mayat Jiangping sekarang. Mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan Wang Hu? Mengalahkan Wang Hu dalam satu jurus. Ini. Tuan muda. Ini tidak mungkin. Kakak Jiang benar-benar luar biasa. Bahkan murid dari tetua tamu gerbang naga. Bukan tandinganmu. Kau benar-benar menyembunyikan kemampuanmu. Tuan muda, barusan Wang Hu dan aku berjuang begitu lama, pasti menghabiskan banyak kekuatan fisiknya. Orang ini hanya memanfaatkan kesempatan itu. Itulah mengapa dia bisa dengan mudah mengalahkan Wang Hu. Bodoh. Kau. Jiangping, kau melukai tuan muda kami. Guru kami. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ini baru permulaan. Dalam waktu sebulan, aku akan membuat keluarga Lu di Hangzhou menghilang sepenuhnya. Ayo pergi. Kakak Jian, berkat kau. Jika bukan, karena kau dalam proyek ini, aku tidak akan tahu akan jadi seperti apa. Setelah kita bekerja sama dengan keluarga He, bonus 10 juta yang dijanjikan akan sepenuhnya disetorkan ke rekeningmu. Apa yang terjadi? Bukankah kita sudah menang? Shu'er, bangun. Ada apa? Shu'er. Patriark, tuan muda terluka oleh Jiangping. Lu yang kepala keluarga Lu. Bahkan guru Wang Hu dikalahkan oleh Jiangping. Jiangping juga mengatakan bahwa dia ingin keluarga Luo menghilang dari Hongqiang. Jiangping, kapan Hongqiang memiliki orang seperti itu? Dia adalah mantan pacar nona muda. Pelacur ini. Kamu kehilangan 1 juta beberapa hari yang lalu. Dan sekarang kamu telah melibatkan putraku. Hingga terluka oleh Jinping. Kamu adalah pembawa sial. Biar ku beritahu, jika terjadi sesuatu pada putraku, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Apa hubungannya denganku? Luo Su menusuk Qin Wei saat itu. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencarikan kambing hitam baginya. Dan sekarang kau menyalahkanku ketika terjadi sesuatu. Baiklah, berhenti berdebat. Apakah Jiangping ini benar-benar sekuat itu? Patriark, Guru Wan, sedang bertarung melawan Shilei dari keluarga Qian dan menghabiskan banyak energi yang memungkinkan Jiangping memanfaatkannya. Guru Zhu, putraku dilukai oleh seseorang. Dan begitu juga muridmu Wang Hu. Keduanya terluka parah, kondisi mereka tidak diketahui. Siapa berani melukai muridku? Ini benar-benar mengabaikan gerbang nagaku. Seseorang yang tidak dikenal. Bahkan mengancam untuk membuat keluarga Luo kami keluar dari Hongqiang. Sungguh sombong. Berani menyentuh muridku. Aku akan membuatnya menghilang sepenuhnya. Ayah, Jinping juga punya adik perempuan. Hubungan kakak beradik itu sangat baik. Jika kita menculik adiknya, maka kita tidak perlu khawatir tentang dia memohon belas kasihan. Apa rencanamu? Katakan padaku. Dia punya sepupu bernama Xiao Ji, yang selalu berselisih dengan Jinping. Dan dia sekarang seorang eksekutif senior di grup He. Jika terjadi sesuatu, kita bisa sepenuhnya mengalihkan kesalahan ke keluarga He. Bagus, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Jika kau menangani ini dengan baik, aku akan memaafkan kesalahan masa lalumu. Ayah, ibu, jangan khawatir. Kali ini, aku harus membuat Jinping membayar. Aku dengar baru-baru ini kau kehilangan banyak uang berdagang saham. Para krediturmu sudah mengetuk pintumu. Mereka akan segera menemukan perusahaanmu. Bagaimana kau tahu itu? Apa yang ingin kau lakukan? Lakukan sesuatu untukku. Aku akan membantumu melunasi utang-utangmu. Ditambah aku akan memberimu tambahan 1 juta. Memungkinkanmu untuk dengan mudah berimigrasi ke AS. Apa yang kau ingin aku lakukan? Sangat mudah. Bantu aku memancing Jing Ling Ling keluar. Kau tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi selanjutnya. 1 juta akan secara otomatis didepositkan ke akunmu. Ling Ling selalu cukup baik padaku. Melakukan ini tidak terlalu baik untuknya, Kam. Jangan mencoba berpura-pura di sini tentang kasih sayang saudara yang mendalam. Kau mau 1 juta itu atau tidak? Ya, aku menginginkannya. Baiklah, aku akan membantu.
Feng Shanshan, aku sudah membawakan orang itu padamu. Di mana cek yang kau janjikan? Tutup mulutmu. Kalau tidak kau tahu sendiri, kemampuan keluarga Luo kami. Jangan khawatir, aku tidak tahu apa-apa. Apa yang sedang kau lakukan? Bukankah kita setuju hanya menggunakan Ling Ling untuk mengancam Jiangping? Jinping menyebabkan aku kehilangan 1 juta. Dia membuat begitu banyak orang menertawakanku. Hari ini aku akan membuat adik kesayangannya diperkosa beramai-ramai oleh kedua pria ini, lalu merekam videonya dan mengunggahnya secara daring. Aku akan membuat keluarga Jin kehilangan semua muka. Bukankah ini sudah keterlaluan? Ling Ling tidak pernah menyinggungmu. Shaji, aku sarankan kau mengurus urusanmu sendiri. Kalau tidak hati-hati, kau kehilangan nyawa dan uangmu. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Wanita ini sekarang milik kalian. Jangan tunjukkan belas kasihan. Lakukanlah sepenuhnya. Pingar. Ponsel Ling Ling tidak bisa dihubungi. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Pagi ini kata Xiaoji, dia akan mengajak Ling Ling membeli hadiah untuk merayakan keberhasilan transfer departemennya. Sekarang ponsel Xiaoji juga mati. Keduanya tidak bisa dihubungi. Xiaoji. Jiangping, bagaimanapun, juga aku adalah sepupumu. Beraninya kau memukulku. Katakan padaku di mana kamu membawa Ling Ling. Jika kau tidak melepaskanku, apa kau percaya aku akan mencari orang untuk mencabik-cabikmu? Jika kamu masih menolak untuk bicara, kamu tidak akan bisa bicara seumur hidupmu. Aku akan bicara. Itu adalah Feng Shanshan. Dia ingin membalas dendam padamu. Dia juga menyuruhku menjebak Jiang Ling Ling keluar untuk diperkosa beramai-ramai oleh 2 pria dan merekam videonya. Pekerjaan ini mudah hari ini. Lihatlah gadis ini. Dia punya penampilan dan dia punya bentuk tubuh. The film was translated Jiangping, and apakah kamu gila? narrated by Mereka M adalah Media. bawahan dari gerbang naga. Penasihat tamu. Kau berani menyentuh mereka. Kau mencari mati. Apel. Mereka milik ketua tamu gerbang naga. Jiangping, kau benar-benar tamat sekarang. Jika kau sekarang mau berlutut dan bersujud kepadaku, memohon padaku untuk mengampunimu, maka aku mungkin akan menunjukkan sedikit belas kasihan dan membiarkan tetua tamu gerbang naga mengampuni hidupmu yang celaka. Apa kau pikir kau masih tuan muda yang agung dan tak terbatas? Kau bahkan tidak layak untuk membawakan sepatuku, namun kau masih berani menyombongkan diri tanpa malu di sini. Benar Jiangping, jika kau tahu diri, cepat berlutut, merangkak di tanah seperti anjing, dan mohon ampun kepada nona muda Luo sambil berlutut. Jiangping, aku sekarang memberimu 2 pilihan. Yang pertama adalah melumpuhkan kedua tanganmu ini. Nona muda Luo benar-benar terlalu murah hati, terlalu berbelas kasih. Jiangping, mereka menawarimu persyaratan yang begitu murah hati. Kenapa kau tidak cepat berlutut dan memohon ampun? Dan yang kedua, Yang kedua adalah aku mencari orang untuk mematahkan keempat anggota tubuhmu. Kemudian bersama dengan adikmu, melemparkan kalian berdua ke sungai Pujiang untuk memberi makan ikan. Dan ibumu yang buta, dan ayahmu yang lumpuh, juga akan mati tanpa mayat yang utuh. kalau begitu aku hanya bisa memilih opsi ketiga. Yang ketiga, tidak ada pilihan ketiga. Yang ketiga adalah, Jiangping, kau gila. Aku adalah menantu perempuan keluarga Luo. Ayah mertuaku berafiliasi erat dengan tetua tamu gerbang naga. Jika kau berani menyentuhku, mereka tidak akan membiarkanmu lolos. Jiangping, kau sudah gila. Kau berani menyerang seseorang dari gerbang naga. Apa kau ingin menyebabkan seluruh keluarga kita terbunuh? menyebalkan. Kamu sangat menikmati mengejek orang lain karena kebutaan mereka. Kalau begitu hari ini, aku juga akan membiarkanmu merasakan rasa kebutaan. Aku tidak bisa melihat. Jiangping, aku akan membunuhmu. Ling Ling menderita siksaan batuk darah selama 3 tahun. Aku juga akan memberimu 3 tahun lagi kehidupan. Membiarkanmu siang dan malam menderita siksaan muntah darah. Aku akan membunuhmu. Aku ingin membunuhmu. Jiangping, Feng Shanshan memaksaku melakukan semua ini. Aku juga terpaksa berada dalam kesulitan ini. Dia The memberiku film was 1 juta. translated Aku tidak and menginginkannya lagi narrated by ambil. M Media. Jiangping, aku salah Jiangping. Jiangping, mulai sekarang, aku tidak akan pernah melakukan ini lagi. Aku hanya ingin mendapatkan uang dengan cepat. Tolong beri aku 1 kesempatan. Kamu seharusnya tidak pernah melakukan ini. Kamu seharusnya tidak menyentuh Ling Ling. Jiangping, demi bibiku. Tolong selamatkan nyawaku. Ya. Tuan Jiang, Kirim orang itu ke keluarga Lu. mengerti. Xiaoji, kau dicurigai melakukan pembunuhan berencana. Aku harus membawamu kembali untuk membantu penyelidikan. Aku tidak membunuhnya. Jiangping yang membunuhnya. Wali kota Yang dan aku melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Kau yang membunuhnya. Kau masih ingin memfitnah Tuan Jiang. Kau pikir geng harimau hitam kami dan wali kota yang menjebakmu. Tuan Jiang,
keluarga Luo meneleponku. Mengatakan apa? Tuan Besar Luo bilang kau memukul Luo Su dan juga melukai Wang Hu. Dia sudah menghubungi Zhu Feng, seorang tamu dari Gerbang Naga. Su Feng. Bagus, kalau begitu aku akan menemuinya. Aku masih tidak percaya. Seorang tamu Gerbang Naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah bahwa Chu Feng memiliki kelemahan di tangan Jingping? Itu Chu Feng. Kelemahan apa yang mungkin dia miliki di tangan Jingping? Bahkan jika dia benar-benar memilikinya. Jingping yang baru saja keluar dari penjara, seorang narapidana yang dibebaskan. Bagaimana mungkin dia mengenal Chu Feng? Tuan, aku menerima pesan. Jingping melukai Luo Su dan Feng Xianshan. Sekarang keluarga Luo mengatakan mereka ingin membunuh Jingping dan memusnahkan keluarga Jing. Grup Luo. Aku ingat kepala departemen keamanan keluarganya adalah murid Chu Feng. Benar sekali, itu adalah keluarga Luo. Wang Hu juga terluka parah oleh Jingping. Kudengar Tuan Chu juga berkata, dia akan membuat Jingping menderita. Jika kau ingin tahu kebenarannya, pergi dan lihat sendiri. Dan kau akan mengetahuinya. Ayah, Ping Er, The film was translated Bagaimana kabar and adikmu? narrated Dia sudah by tidur. M Media. Pingar. Ibu selalu memberitahumu untuk bersabar dalam segala hal dan tidak keluar mencari masalah. Lihat kau baru saja kembali. Sudah berapa lama? Dan kau sudah memprovokasi keluarga Luo. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ping Er melakukannya untuk menyelamatkan adiknya. Dia. Lupakan saja. Begini saja. Kau ambil kartu bank ini. Bawa adikmu. Dan pergilah sejauh mungkin. Ya. Pingar. Ayahmu dan aku sudah tua. Hidup kami tidak penting. Kau dan Ling Ling masih muda. Bawa adikmu dan cepatlah pergi. Aku akan pergi mengemasi barang-barangmu. Pergi kemana? Jiang Ping, apa kau tahu? Masalah macam apa yang kau bawa ke keluarga Jian? Keluarga Luo sudah angkat bicara. Mereka ingin memusnahkan seluruh keluarga Jian. Kau sendiri yang mencari mati. Itu urusanmu sendiri. Mengapa menyeret kami bersamamu? Bagaimana kau akan menyelesaikan ini? Bagaimana kau akan menyelesaikan ini? Kurasa, kau harus pergi ke keluarga Luo dan bunuh diri untuk meminta maaf, untuk meredakan amarah keluarga Luo. Tidak. Ibu, itu hanya keluarga Luo. Aku akan menyelesaikannya. Aku tidak akan melibatkanmu. Menyelesaikan. Apakah kau tahu keluarga Luo? Siapa yang kau cari untuk membantu? Itu adalah tetua tamu Gerbang Naga. Siapapun yang menentang Gerbang Naga tidak akan berakhir dengan baik. Jiang Ping, hari ini adalah hari kiamat bagi keluarga Jiangmu. Aku awalnya berniat mengampuni nyawamu, agar kamu bisa hidup 2 hari lagi. Tetapi kamu bersikeras untuk bergegas menuju kematianmu. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Kau tahu sedikit seni bela diri. Kau pikir kau luar biasa. Kau meremehkan semua orang. Biar ku beritahu. Ketika tetua tamu Zufen tiba nanti, aku akan lihat kepercayaan diri apa yang masih kau miliki untuk bersikap sombong di depanku. Pergi. Jika hari ini aku tidak membuatmu tahu bagaimana menulis kata mati, aku Luoyan akan menulis namaku terbalik. Hari ini aku mengundang kepala pelaksana Su. Terima kasih sudah bersedia datang. Kepala pelayan utama Su, kepala pelayan utama keluarga Su. Tetua tamu sibuk dengan urusan yang tak terhitung jumlahnya dan akan segera tiba. Dia memintaku datang dan melihat-lihat dulu. Sudah berakhir. Raja Neraka hidup benar-benar datang. Aku sudah lama tidak keluar. Aku tidak menyangka bahwa masih ada orang yang berani menyentuh anggota Gerbang Naga kami. Tuan Luo, mengenai masalah ini, keluarga Jiang kami yang bersalah. Tuntutan apapun yang Anda miliki, silakan sampaikan dengan bebas. Aku hanya meminta agar Anda mengampuni anggota keluarga Jiang lainnya. Mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Meminta maaf sekarang sudah terlambat. Aku mohon padamu, 1000 kesalahan, 10.000 kesalahan. Itu semua adalah kesalahan kami. Jika kau mau uang, ambillah. Jika kau mau nyawaku, kau juga bisa mengambilnya. Hanya jangan sakiti Pingerku. Jangan sakiti dia. Gerbang Naga kami selalu menahan diri dari menindas orang tua yang lemah, wanita dan anak-anak. Jiang Ping, aku akan memberimu satu kesempatan. Selama kau berlutut dan meminta maaf di depanku, dan memotong tangan dan kakimu sendiri, masalah hari ini akan diselesaikan. Jiang Ping, kenapa kau belum berlutut? Kau akan mencelakakan kita semua. Ping Er, bertahanlah sebentar dan badai akan mereda. Kita benar-benar tidak mampu memprovokasi Gerbang Naga. Apa yang kau bicarakan? Kau seharusnya memotong tanganku saja. Jangan sakiti putraku. Jiang Ping, berlututlah. Aku akan mengakhiri hidupmu dengan cepat. Nah, Lututku, kamu tidak sanggup menanggungnya. Bocah, aku memberimu kesempatan, kau seharusnya menghargainya.
Karena itu masalahnya. Aku juga akan memberimu kesempatan. Sekarang. Segera. Telanjang bulat. Lari 3 kali mengelilingi Gunung Yundin. Setelah kamu kembali, segera berlutut dan bersujud kepada orang tuaku untuk meminta maaf. Dan kemudian memotong tangan dan kakimu sendiri. Dengan cara ini, aku bisa membiarkanmu pergi dengan aman dan tanpa cedera. Betapa lancangnya orang ini. Kau ingin keluarga Jiangmu. Semuanya akan mati. Kau ini siapa? Kau berani memerintahku untuk memotong tangan dan kakiku sendiri. Ketika aku mendominasi Jianghu, kau bahkan tidak tahu di mana kau berada. Masih menyusup. Kalian berdua benar-benar ingin mati. Membuatku mati. Bahkan surga tidak akan mengambilku. Dengan kepala pelayan Su di sini, aku tantang kau untuk mencoba menyentuh satu pun jariku. Peng Er berhenti. Kau sama sekali tidak boleh bertindak gegabah lagi. Kau bocah, jika kau berani bergerak, hari ini aku akan memusnahkan seluruh keluarga Jiangmu. Ibu ayah. Tolong kembali dulu. Jangan gegabah. Bocah. Kesabaranku ada batasnya. Aku akan bertindak melawannya hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kau bocah, kau mencari mati. Kepala pelayan Chu. Tolong hentikan. Bawa mereka pergi. Menalin Tibib Dewa Muda. Kenapa kalian datang? Kepala pelayan Chu. Dendam antara kau dan Jingping. Mengapa melibatkan orang yang tidak bersalah? Demi aku. Lepaskan anggota keluarga Jin lainnya. Tibib Dewa Muda. Ini mungkin tidak sesuai dengan aturan. Masalah ini, keluarga Luo pada dasarnya bersalah lebih dulu, namun kau tanpa henti menekan mereka. Jika ini tersebar, orang hanya akan mengatakan bahwa gerbang naga mengandalkan kekuatannya untuk menindas orang lain. Apakah reputasi itu anak didengar? Kepala pelayan Chu. Lepaskan mereka. Aku akan menjelaskan kepada Chu Feng nanti. Karena kedua nona telah berbicara. Baiklah kalau begitu. Namun, bocah ini, dia harus mati. Bocah, karena kedua nona telah berbicara. Jika kau bunuh diri sekarang, aku masih bisa meninggalkanmu mayat yang utuh. Diam. Karena kau ingin tahu identitasnya. Tonton saja dengan sabar. Dengan aku di sini, nyawanya pasti akan diselamatkan. Jingping. Dia sudah mencapai tingkat Grandmaster. Mungkin lebih dari itu. Kau bocah, kau berani melancarkan serangan mendadak padaku dan melumpuhkan lenganku. Ketika tuan kami tiba nanti, aku akan lihat bagaimana kau mati. Tuanmu. Dia itu siapa sih? Siapa yang berani berbicara begitu lancang? Ini buruk. Chu Feng ada di sini. Jingping pasti mati kali ini. Aku khawatir itu mungkin tidak terjadi. Siapa yang berani? Begitu nekat. Berani menyentuh bahkan orang-orangku. Tuan, dia orangnya. Dia melumpuhkan lenganku. Dan dia menghina Anda dan gerbang naga. Tuan, cepat bunuh dia. Aku pikir kamu sudah bosan hidup. Xiao Zhu. Apa yang baru saja kamu katakan tentangku? Kamu bilang aku bosan hidup, benarkah? Tuan Jiang, Tuan Jiang. Saya tidak tahu itu Anda. Tuan Jiang, saya minta maaf Tuan Jiang. Saya buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Tolong Tuan Jiang ampuni saya. Apakah aku salah lihat? Chu Feng The film was translated benar-benar and berlutut kepada narrated Jingping. by M. Sepertinya hari itu. Aku benar. Jingping ini jelas tidak sederhana. Orang-orangmu cukup mengesankan. Kamu tidak hanya ingin membunuhku, tetapi kamu juga ingin membunuh seluruh keluargaku. Bodoh. Saya minta maaf Tuan Jiang. Ini semua karena saya tidak cukup ketat dalam disiplin harian saya. Tolong Tuan Jiang. Saya memohon belas kasihan Tuan Jiang. Tolong lepaskan saya Tuan Jiang. Karena itu masalahnya, lakukan. Ya. Tuan. Kau bodoh. Tuan Jiang. Setelah saya mengurus pemakaman keluarga Luo, saya akan datang untuk meminta maaf kepada Anda lagi. Pergi. Ya. Sepertinya Tuan Jing memang bijaksana dan perkasa. Berani dan luar biasa. Pantas saja bahkan Chu Feng harus menghormatimu. Aku tidak punya waktu luang untuk melayanimu hari ini. Lakukan sesukamu.
Bukankah itu teratai tarian salju 1000 tahun yang kuserahkan kepada De Van Jiao? Bagaimana bisa ada di sini? Mungkinkah apa yang kulihat hari itu benar-benar Jinping? No air. Orang yang kulihat hari itu benar-benar Jinping. Aku tidak akan salah mengenali kotak itu. Apakah Jinping sudah menjadi murid De Van Jiao? Seseorang yang bisa membuat Chiu Feng merendahkan diri. Bagaimana mungkin dia mau menjadi murid Xiaoming? Tapi pria sekuat itu tidak boleh direbut oleh Song Wenwen. Kakak Jian, inilah yang aku janjikan padamu sebelumnya. Bagian keuntunganmu, 10 juta. Tidak kurang sepeser pun. Terimalah dengan senang hati. Kemarin keluarga Qin berinvestasi, dan dengan berita tentang keluarga Hai, saham kedua perusahaan mencapai batas harian. Keluargamu pasti juga menghasilkan banyak kan? Ini semua berkat keluarga Luo, karena mencari mati sendiri. Sekarang, Luoyan lumpuh total. Lu Su dalam keadaan vegetatif. Feng Shanshan buta, dan juga telah didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium akhir. Bahkan Nyonya tua Feng, kakinya dipatahkan oleh kerabatnya dan meratap sepanjang hari. Benarkah begitu? Aku juga mendengar bahwa keluarga Luo tampaknya telah menyinggung seorang tetua tamu gerbang naga. Itulah mengapa mereka dimusnahkan dalam semalam, yang dulunya terkemuka. Keluarga Luo sekarang berada di Hongqiang, sudah tidak terlacak. Keluarga He tentu saja hanya bisa bekerja sama dengan keluarga Qin kami. Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat padamu sebelumnya. Keluarga Qinmu akan segera menjadi keluarga terkaya kedua di Hangzhou. Tidak. Ini semua berkat Tuan Jiang yang telah mengatur segalanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kesuksesan keluarga Kie hari ini? Ngomong-ngomong, kita masih harus berterima kasih kepada saudara Jian. Nona Lin, apa yang membawamu ke sini? Silakan duduklah. Belum mengucapkan selamat kepada ketua Qin. Saham keluarga Qin melonjak dengan potensi tak terbatas. Tidak. Mulai sekarang, kami masih membutuhkan Nona Lin untuk menjaga kami. Pemerintah akar Melakukan lelang terbuka untuk tanah di barat kota minggu depan. Aku ingin tahu apakah ketua Qin tertarik. Kudengar, sebidang tanah itu bukankah sedang dikembangkan sepenuhnya oleh keluarga Lin? Nona Lin, apakah Anda bersedia berbagi dengan saya? Mari berbagi keberuntungan bersama. Mari kita berteman. Tapi kami baru saja berinvestasi di grup He, saya khawatir arus kasnya. Keluarga Qin memiliki prospek yang begitu bagus. Aku juga bersedia berinvestasi dan mendapatkan bagian dari keuntungan. Jika kita bisa berhubungan dengan keluarga Lin, maka itu seperti terhubung dengan keluarga bangsawan di kota metropolitan. Maka grup Qin menjadi orang terkaya di Hongqiang, atau bahkan masuk dalam daftar orang kaya negara Huaxia. Sudah di depan mata. Saya sangat tulus. Dalam bekerja sama dengan Anda, saya akan kembali sekarang dan mengadakan rapat dewan untuk memastikan kerjasama ini berhasil. Tunggu ketua Qin, biarkan aku menjelaskan terlebih dahulu. Aku tidak akan membicarakan apapun, kurang dari 20% ekuitas. Selama Nona Lin bersedia berinvestasi, bahkan jika itu 30%, keluarga Qin bersedia. Orang-orang sudah bersusah payah untuk membantumu menjatuhkan keluarga Qin. Apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Siapa bilang aku The ingin film menjatuhkan was keluarga Qin? translated Grup and He sudah kabur narrated membawa by uang. M. 300 juta yang diinvestasikan grup Qin juga sudah hilang sia-sia. Begitu aku merilis berita itu, saham mereka besok akan anjlok ke harga terendah. Bukankah kebangkrutan sudah di depan mata? Jadi kau menggunakan investasi sebagai umpan. Bersiap untuk menelan grup Qin dalam satu kali serangan. Begitu grup Qin ada di tanganku. Heya sudah. Kukirim ke Nanyang. Hibao juga sudah menjadi budak di sasana tinju bawah tanah. Aku sudah membalaskan penghinaan yang mereka timpakan padamu sebelumnya. Tapi aku tidak tertarik pada tunangan orang lain. Aku sudah membatalkan pertunangan dengan Chiu Feng. Bagaimana mungkin orang sepertinya bisa dibandingkan denganmu? Dengan pemimpin sekte gerbang naga. Siapa yang akan memilih pejabat tamu kecil? Kau cukup pintar. Kau menebaknya hanya setelah bertemu beberapa kali. Apa kau pikir aku? Si idiot Sang Wenwen itu. Dia masih berpikir. Kau hanyalah murid Xiaoming. Dia bahkan tidak memikirkannya. Seseorang yang bisa membuat Chiu Feng merangkak. Bagaimana mungkin mereka memandang baik Xiaoming? Lalu, apa yang membuatmu berpikir, aku akan memandangmu dengan baik? Keluarga Lin kami, termasuk di antara keluarga bangsawan terbaik di kota metropolitan. Menjadi menantu keluarga Lin, bagimu, adalah keuntungan total dan tanpa kerugian. Aku tidak tertarik. Jinping, kau harus berpikir jernih. Jika kau menolakku, kau mempermalukan seluruh keluarga Lin. Apa kau tahu itu? Siapa peduli? Jinping, aku pasti akan membuatmu menyesali ini. Dia. Apakah yang dia katakan benar? Apa kau benar-benar ketua sekte gerbang naga? Guru Zhou Ilahi.
Kalau tidak menurutmu mengapa? Mengapa Cupeng begitu menghormatinya? Dan Jauh begitu sopan padanya. Seseorang yang baru saja keluar dari penjara. Mengapa dia tinggal di Villa Gunung Yundi? Saya minta maaf. Saya telah menyinggung ketua sekte. Saya mohon ketua sekte menunjukkan belas kasihan yang besar dan menerima saya ke dalam sekte. Karaktermu dapat diterima, tetapi keterampilan medismu kurang. Aku tidak akan menerimamu sebagai murid. Menurut berita terbaru dari stasiun ini, grup Real Estate He sebulan yang lalu secara resmi mengajukan kebangkrutan. Setelah pengungkapan berita ini, harga saham grup He anjlok secara signifikan. Sejumlah besar pemegang saham berkumpul di luar markas grup He. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelumnya Xiaoji terus berkata bahwa saham Real Estate Group H akan tetap naik. Jangan sebut-sebut dia. Saya menelpon saudara saya tadi. Dan saudara saya bilang, Xiaoji dicurigai melakukan pembunuhan dan telah ditangkap. Sekarang seluruh keluarganya sedang bersiap menjual rumah mereka dan menyewa pengacara. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak dengan mudah mempercayai Xiaoji sebelumnya. Peng Er terus bersikeras bahwa kita tidak boleh berinvestasi, tetapi kami tidak mempercayainya. Ayah, Ibu. Kalian tidak perlu khawatir. Sebenarnya, aku tidak berinvestasi pada saham grup He. Sebaliknya aku berinvestasi pada hal lain. Ada 10 juta di kartu ini. Ini adalah dividen dari investasi itu. Tolong simpan baik-baik. Peng Er, aku tidak menyangka kau begitu pandai berinvestasi. Sudah berapa lama kau sudah menghasilkan 10 juta? Sudah kubilang. Kakak adalah yang paling menakjubkan. Aku bilang, aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik, dan tidak akan pernah diintimidasi oleh orang lain lagi. Tuan Jing. Kakak ini. Saya buta dan gagal mengenali orang hebat. Saya berulang kali menyinggung Anda. Mohon Tuan maafkan saya. Saya mohon Tuan terima saya sebagai murid Anda. Saya mohon Tuan setuju. Aku sudah bilang, kau tidak memenuhi persyaratan bagiku untuk menerima murid. Memohon padaku tidak ada gunanya. Ibu, kakak perempuan ini adalah orang yang sebelumnya menyelamatkan saya di bar. Juga dekan kami. Pingar, setetes air saat dibutuhkan akan dibalas dengan mata air dalam perbuatan. Karena gadis itu baik kepada kita. Dan juga dekan Ling Ling. Dan sangat tulus. Mengapa kau tidak berhenti mempersulitnya? Benar. Lihat gadis yang berlutut di tanah itu. Dia cukup menyedihkan. Dan dia masih sangat muda dan sudah menjadi dekan. Kemampuannya tentu tidak akan kurang. Kita para pria seharusnya tidak picik seperti itu. Ibu dan ayah kalian tidak tahu. Kakak, surat penerimaan sebelumnya adalah berkat bantuan dekan Song. Demi saya. Setuju saja? Baiklah. Aku akan bicara dengan Su Ming besok. Bangunlah. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan Jing. Jiao Ilahi telah menceritakan semuanya padaku dan memintaku untuk belajar darimu. Dan melayanimu dengan baik, ibu dan ayah. Sepertinya saudara saya tidak hanya akan memiliki murid lain, tapi aku juga akan punya ipar perempuan lagi. Apa yang kau bicarakan? Aku pasti akan bekerja keras. Jiang Ping, bukankah Anda bilang Bang Kaunhai akan berinvestasi di grup He? Saya tahu. Mereka menolak sebulan yang lalu proposal grup He. Mengapa Anda berbohong kepada saya? Apa yang kukatakan saat itu adalah, mereka mungkin berinvestasi. Anda Jiang Ping, apakah Anda pikir dengan cara ini, Anda bisa menghancurkan keluarga Ken kami? Saya beritahu Anda, jangan bermimpi. Keluarga Lin akan segera menjadi pemegang saham utama keluarga Ken kami. Ketika keluarga Kin kami bangkit kembali, saya akan membunuhmu. Jinping, jika kau tidak ingin aku berinvestasi di keluarga Ken dan menghidupkan mereka kembali, maka mohonlah padaku dengan baik. Mungkin aku akan melunakkan hatiku. Pembiayaan ekuitas. Penawar tertinggi menang. Jiang Ping, Anda benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Beraninya Anda membandingkan keuangan dengan keluarga Lin. Bahkan jika Anda didukung oleh geng harimau hitam. Lalu kenapa? Bisakah itu benar-benar dibandingkan dengan kekuatan keluarga kota metropolitan? Siapa bilang dia hanya punya geng harimau hitam? Sekte 100 obat kami akan sepenuhnya mendukung Tuan Jing. Sekte 100 obat sudah menyiapkan 5 miliar. Siap untuk digunakan Tuan Jing. 5 miliar? Saya pikir Anda akan memiliki modal yang lebih besar. Nona Lin hanya menaburkan sedikit dari jarinya. Sudah cukup bagi Anda untuk makan seumur hidup. 5 miliar masih belum cukup. Bagaimana jika kita tambahkan seluruh keluarga Qian? Keluarga Qian bersedia mendengarkan perintah Tuan Jiang. Sekte 100 obat tidak perlu ditakuti. Tetapi jika Anda menambahkan seluruh keluarga Qian, maka segalanya akan menjadi mengerikan. Qian Wuji Song Wenwen, apa yang kalian rencanakan?
Untuk melawan keluarga Lin kami, apa Anda punya cukup kekuatan untuk menantang semua bangsawan ibu kota? Tuan Jiang, keluarga bangsawan kota kapital selalu bersatu. Menyinggung satu Lin Yue adalah masalah kecil. Tetapi jika Anda menyinggung seluruh keluarga bangsawan, Jiang Ping sebaiknya Anda memikirkan ini baik-baik. Keluarga bangsawan kota metropolitan bukanlah sampah seperti Anda. Jika Anda menyinggung mereka, belum lagi di Hongqiang, bahkan di seluruh negara Huaxia, tidak akan ada tempat bagi Anda untuk berdiri. Maka kau akan memiliki lebih banyak keluarga bangsawan kota kapital di mataku. Bukan apa-apa. Jiang Ping, kau benar-benar keterlaluan. Jika aku tidak menunjukkan sedikit warna padamu hari ini, kau tidak akan tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi ini. Dengan kemampuan Anda yang biasa-biasa saja, beraninya Anda pamer di depan Tuan Jiang. Zhao Ye, Bawahan Anda terlambat. Saya telah mengejutkan Anda, Tuan. Kau datang di waktu yang tepat, bangunlah. Zhao Ye, kau juga berasal dari keluarga bangsawan. Beraninya kau begitu menghormati seorang narapidana yang direformasi. Kau benar-benar mempermalukan keluarga bangsawan kita. Kehilangan muka. Untuk digunakan oleh Tuan Jiang, adalah kehormatan tertinggi keluarga Xiao kami, penjilat. Pergi ke neraka. Lin Yue, jika Anda tidak ingin keluarga Lin menghilang di negara Huaxia, saya menyarankan Anda jangan melawan Tuan Jiang. Zhao Yi ini selalu sombong. Bahkan kepala keluarga Xiao tidak bisa memerintahnya. Tapi sekarang dia mendengarkan Jinping. Mungkinkah, selain menjadi ketua sekte Gerbang Naga, apakah Jinping ini memiliki identitas lain? Anda, mungkinkah Anda? Ini salah Noer. Mohon maafkan saya yang mulia dunia. Mulai sekarang keluarga Lin akan mengikuti perintah yang mulia dunia. Yang mulia dunia, Tuan Anda adalah kepala keluarga bangsawan. Yang mulia dunia. Aku sudah tahu sejak lama, Tuan Anda bukan orang biasa. Mulai sekarang Wan Wen pasti akan melayani Anda dengan baik, Tuan. Kakak laki-laki dan ipar perempuan, kalian luar biasa. Ping Er masih sangat muda, dan grup He sudah menjadi presiden. Keluarga Qin itu, dulu adalah salah satu perusahaan teratas di Hongqiang. Di mana ada keluarga Qin sekarang? Sekarang seharusnya disebut keluarga Jiing. Ping Er tidak pernah membuat kami khawatir sejak dia masih kecil. Sekarang dia telah mencapai ini. Saya juga sangat bersyukur. Keluarga kita dapat dianggap The akhirnya film was mengakhiri penderitaan translated kita. and Pingar berkata, narrated by M Media. setelah beberapa saat, dia akan membiarkan Ling Ling magang di perusahaan. Setelah Ling Ling menguasainya, dia akan menyerahkan perusahaan padanya. Kami berdua juga bisa menikmati hidup santai. Perusahaan sebesar itu pasti membutuhkan bakat dalam semua aspek. Putra saya lulus tahun lalu. Bisakah Ping Er melihatnya? Aturkan pekerjaan untuknya. Putriku lulus dengan gelar master. Mari kita lihat putriku dulu. Putri Anda bersekolah di pabrik ijazah. Apa yang harus dilihat? Putra saya dari Universitas Kunci. Di mana Ping Er? Tuan, apakah tekanan ini dapat diterima? Tuan, saya juga tahu cara memijat. Saya akan memijat bahu Anda. Jangan merusak ikanku. Nanti aku masih perlu memberi Ling Ling membuat sashimi. Jika rusak itu memengaruhi estetika. Tuan Jiang, mohon yakinlah. Saya jamin itu tidak akan terjadi. Cuaca hari ini benar-benar luar biasa.